Al-Baqarah saja kosakatanya dikuasai, insya Allah sudah 70%. Jadi 30% yang selebihnya tersebar pada surat-surat yang berikutnya. Nah, karena akan terasa lebih berarti lagi ketika kita sholat, akan terasa lebih berarti lagi ketika kita baca Al-Quran dengan mengetahui maknanya. Baik. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam yang diberkahi. Maksudnya adalah malam Lailatul Qadar. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kelanjutannya kan nanti disebutkan demikian. Pada malam Lailatul Qadar itu diputuskan seluruh perkara dengan penuh hikmah. Apa maksudnya? Diputuskan seluruh perkara dengan penuh hikmah. Maksud adalah takdir. Takdir apa? Takdir apa? Takdir apa? Sanawi. Betul sekali. Takdir ada takdir azali, ada takdir umuri, ada takdir sarawi, ada takdir yaumi. Takdir azali, ketetapan Allah dari awal yang Allah catat di Lauhul Mahfuz sebelum menciptakan langit dan bumi dengan jarak 50.000 tahun. Apa yang akan terjadi pada makhluknya sampai hari kiamat Allah catat semuanya. Itu takdir azali. Nah sekarang ibu-ibu, ini hari Jumat tahun sekian, jam sekian, berada di Masjid Ibrahim. Sudah ada dalam catatan Lauhul Mahfuz? Sudah. Semua yang terjadi di alam semesta ini, yang akan terjadi sampai hari kiamat, serinci-rincinya, sedetail-detailnya, sekecil-kecilnya, selembut-lembutnya, sudah Allah catat di Lauhul Mahfuz. Maka terjadilah sebagaimana yang ada di dalam catatan Lauhul Mahfuz itu. Karena Allah mencatat di Lauhul Mahfuz berdasarkan ilmunya, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang belum terjadi. Jadi takdir itu takdir azali. Kalau takdir umuri, ketetapan Allah untuk janin ketika berumur 4 bulan, dicatat 4 perkara. Dicatat 4 perkara. Kemudian takdir sanawi, ketetapan Allah, takdir Allah untuk manusia di malam Lailatul Qadar setahun sekali. Kemudian takdir yaumi, ketetapan Allah yang sifatnya harian. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah di dalam kesibukan. Kesibukan mengabulkan permintaan hamba, kesibukan mengabulkan doanya hamba, kesibukan melindungi hamba, menjaga hamba, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan, loh kalau semuanya sudah ditetapkan dari awal yang disebut dengan takdir azali, kenapa kemudian ada takdir-takdir yang berikutnya, umuri, sanawi, dan yaumi? Jawabannya gimana? Jawabannya tidaklah takdir umuri, takdir sanawi, takdir yaumi, kecuali itu adalah rincian dari yang sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, di takdir azali. Nah, baik, kita masuk ke hadis yang pertama. Jadi itu pembukaannya 2 ayat. Sekarang hadis yang pertama. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Silakan. Muttafaq alaih, Bukhari Muslim. Barang siapa yang qiyamul lail, barang siapa yang tarawih, barang siapa yang tahajud di malam Lailatul Qadar,
dan dia melakukannya karena iman dan karena ihtisab. Apa fadilahnya? Diampuni dosa-dosa yang lalu. Kita tahu nggak kapan Lailatul Qadar? Ya tidak tahu. Ya tidak tahu. Tetapi kita melakukannya di saat Lailatul Qadar turun, maka dosa-dosa kita diampuni yang lalu. Berarti mesti kapan mengerjakannya? Ya, yang pasti dapat adalah kalau setiap hari mengerjakan, pasti ngepasin. Tapi kalau kadang melakukan, kadang enggak, kadang melakukan, kadang enggak, ya bisa kelewatan. Soalnya pas Lailatul Qadar turun, dia lagi enggak gitu. Pas lagi ngerjain, Lailatul Qadar belum turun. Maka yang dipastikan ngepasin adalah yang setiap malam. Maka kan ini butuh perhatian tersendiri, butuh perhatian khusus. Biar ngepasin pas lagi Qiyamul Lail, itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka setiap hari tidak pernah melewatkan, selalu hadir. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan pertanyaan tadi, sholat tarawehnya itu sendiri sudah menghapus dosa-dosa. Kemudian sholat satu kali di Lailatul Qadar menghapuskan dosa-dosa. Terus buat apa kalau dosa-dosa sudah dihapus dengan taraweh, kemudian Lailatul Qadar juga menghapus dosa-dosa? Apanya yang dihapus? Jawabannya tadi, yang namanya menghapus ada kalanya belum bersih, maka perlu amalan lain yang fadilahnya menghapus sehingga akhirnya bisa bersih. Kalau ternyata sudah bersih dan masih melakukan amalan yang fadilahnya demikian, maka akan meningkatkan derajat. Ibu rahimakumullah, ada sebagian kaum muslimin yang keliru. Hadis ini dipahami bagaimana? Barang siapa yang sholat di malam Lailatul Qadar, akhirnya mereka melakukan sholatnya sholat apa? Sholat Lailatul Qadar. Mereka niat usolli sunnatan Lailatul Qadri. Jadi ada sholat namanya sholat Lailatul Qadar, itu keliru. Sholatnya tidak lain adalah sholat tahajud, atau orang menyebutnya Qiyamul Lail, atau orang menyebutnya taraweh. Jadi sholat yang sama dikatakan di malam Lailatul Qadar karena ketika dia melakukannya pas Lailatul Qadar turun, bukan ada sholat tersendiri yang namanya Lailatul Qadar. Di beberapa tempat dijumpai demikian. Jadi woro-woro melalui pengeras suara, monggo kaum muslimin, kaum muslimat segera ke masjid karena sholat Lailatul Qadar akan segera dilaksanakan. Sholat Lailatul Qadar, dan imamnya membaca usolli sunnatan Lailatul Qadri atau gimana gitu ya, kurang lebihnya demikian. Itu tidak pas, keliru. Sekarang hadis yang kedua, 1190. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rijalan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam uru Lailatul Qadri fil manami fi sab'il awakhir. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi sab'il awakhir. Faman kana mutaharriha fal yataharruha fi sab'il awakhir. Muttafaq alaih. Ya, hadis Bukhari Muslim. Ini Ibnu Umar yang meriwayatkan.
Ibnu Umar radhiyallahu an, salah satu ulamanya sahabat, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia menuturkan ada beberapa orang sahabat yang mereka mimpi bahwasanya Lailatul Qadar di 7 malam yang terakhir. Maka Nabi SAW bersabda, aku melihat mimpi kalian itu ngepasin, yaitu di 7 malam yang terakhir. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, carilah